Masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ menyerang seorang petugas Bandara Kalimarau Berau. Kondisi jalan di Raja Alam Teluk Bayur Berau membahayakan keselamatan pengendara. Seorang bocah laki-laki di Tarakan mencuri perhatian. Warna matanya jarang dimiliki warga Indonesia, yakni berwarna biru. Seperti inilah pemandangan di Jalan Raja Alam 2, Teluk Bayur Berau. Setengah dari badan jalan ini sudah ambles dan hingga saat ini belum ditangani. Tidak cuma itu, kerusakan jalan karena pergeseran tanah ini juga membuat tembok dari rumah milik warga rusak. Pemilik rumah menyatakan kerusakan yang disebabkan pergeseran tanah ini sudah lama terjadi. Sejauh ini ia belum melihat penanganan dari pemerintah setempat. Mereka hanya memastikan dampak dari kerusakan jalan tersebut sudah 7 pengendara yang jadi korban. Kalau dari tahunnya, ini yang jelas itu kalau setahun sudah lebih. Untuk rumahnya nih Om yang terdampak saya lihat juga. Kalau rumahnya dari awal sekitar 6 bulan lebih nih rumah. Sudah seperti ini sampai sudah ganti pondasi Om. Iya, sudah sampai ganti pondasi rumah. Ada korban nggak Om sejauh ini? Untuk di jalan korbannya itu kalau tidak salah sudah sampai 7 unit motor sih yang masuk ke bawah jurang. Rata-rata motor ya Om? Ya, rata-rata motor. Sekitar jam berapaan Om kecelakaannya? Rata-rata masuk sore, masuk dekat maghrib. Senja. Mulai senja itu mulai karena nggak ada lampu jalan di sini. Untuk laporan ke pemerintah sudah ada atau belum Om? Kalau laporan ke pemerintah, saya lapor sudah, kalau RT sudah, cuma jelas untuk dari Propos itu yang datang sendiri. Warga berharap perbaikan jalan segera dilakukan. Ini dimaksudkan agar longsoran tidak semakin melebar dan sulit dikendalikan. Pemilik rumah pun meyakini perbaikan jalan ini akan ikut mempengaruhi perluasan pergeseran tanah. Amir Hamzah dan Tria Marcella melaporkan dari Kabupaten Berau. Seperti inilah suasana Pasar Kelandasan Balikpapan pada Senin siang. Sepanjang hari itu transaksi tidak terlalu ramai dibanding hari-hari sebelumnya. Diduga kondisi ini dampak dari kenaikan harga sejumlah rempah-rempah seperti bawang dan tomat. Salah satu pedagang menyatakan kenaikan untuk harga bawang dan tomat sudah berlangsung sejak 4 hari lalu. Jika sebelumnya tomat dijual dengan harga Rp25.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Disusul bawang merah yang semula di harga Rp45.000, kini melonjak menjadi Rp55.000 per kilogram. Begitupun bawang putih yang awalnya hanya Rp45.000, kini melonjak menjadi Rp60.000 per kilogram. Kalau tomat biasanya berapa per kilonya dijual Mas? Sekitar harga 25 Mbak. 25, Ya. sekarang jadi berapa harganya? Sekitar 40-an 40-an. baru hari ini. 40.000 per Iya. kilo ya. Selain tomat ada lagi yang naik nggak? Bawang, Bawang merah, bawang putih? bawang merah, bawang putih naik. Dua-duanya? Iya, Bawang benar. merah sebelumnya berapa? Sebelumnya sekitaran 45, sekarang 55. Sekarang 65. Kalau Lima. bawang putih? Bawang putih 60. 60. Sebelumnya? Sebelumnya 45, 50. 45. Ini
alasan kenaikan katanya kenapa nih Mas? Kurang tahu juga Mbak. Kalau Tapi kenaikan dari pas ngambil dari harganya memang udah naik. Ah. Udah berapa lama naik ini? udah 3 hari 4 hari lah. Meski harganya melonjak, para ibu rumah tangga tetap membelinya karena tidak memiliki pilihan. Agar bebannya tidak berat, mereka mengatur strategi dengan mengurangi jumlah pembelian. Bu, ini kan harga bawang naik ya Bu ya. Sebagai warga tetap beli, kenapa nih Bu? Ya karena butuh. Butuh ya. Harapannya nih Bu apa nih Bu? Ya, Harapannya gimana nih Bu? ya kalau harapannya sih semuanya serba murah ya kita ya mengharapnya ya. Cuman mau gimana lagi namanya inflasi namanya kita butuh ya beli. Walaupun saya mahal ya beli sedikit aja. Tapi kalau ada pasar murah Ibu biasanya ke pasar murah juga Bu? Iya. Sering ke pasar murah juga ya. Oke Bu. Kalau pasar murah kan ada yang di mana namanya yang diadakan di kelurahan, Iya. di kecamatan. Kadang-kadang saya ke sana. Dalam kondisi seperti ini, warga hanya bisa berharap agar harga sembako kembali turun. Ini dimaksudkan agar daya belinya bisa kembali meningkat. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Persekutuan suku asli Kalimantan atau Pusaka ini terus berbenah. Itu mereka lakukan untuk memupus anggapan bahwa organisasi massa itu diidentikan dengan organisasi preman. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Harian DPP Pusaka Kalimantan di sekretariatnya Jalan DI Panjaitan, Sungai Pinang, Samarinda. Mereka menegaskan jika organisasinya itu tidak hanya menjadi tempat berkumpul, namun juga sarana untuk menggali potensi dan kemampuan anggota. Mereka juga menerapkan aturan berorganisasi yang sesuai dengan peraturan. Harian DPP beserta seluruh baik sekjen Pak. Sebagai pimpinan Pusaka Kalimantan, setidak-tidaknya memberikan semacam ilmu tentang bagaimana cara melakukan berorganisasi yang benar yang sesuai dengan aturan perundang-undangan, agar supaya ke depan para anggota, para pengurus dan para simpatisan ini di dalam melaksanakan tugas ini tidak bertentangan, tidak melanggar aturan-aturan yang ada, sehingga paradigma masyarakat mengatakan bahwa itu ormas yang teraplikasi dengan premanisasi, maka itu bisa teratasi. Sementara, Ketua Umum Pusaka Kalimantan menyatakan organisasinya itu telah tumbuh dan berkembang di berbagai daerah di Kalimantan, terutama di Kaltim dan Kaltara. Untuk memupuk kebersamaan, mereka senantiasa melakukan konsolidasi dengan menggelar pertemuan internal organisasi. Ketua Dewan Pakar DPP Pusaka Kalimantan yang kami hormati. Ini adalah tempat untuk menjadi membangun untuk koordinasi konsolidasi untuk seluruh organisasi Pusaka Kalimantan, baik DPP, DPW, dan DPC seluruh Kalimantan, khususnya yang ada di DPW Kalimantan Timur dan DPW Kalimantan Utara. Dan hari ini juga acara pertemuan untuk konsolidasi seluruh pengurus Pusaka Kalimantan, baik pengurus pusat maupun DPP maupun DPW dan DPC di Kalimantan Timur dan di Kalimantan Utara. Pusaka Kalimantan juga memastikan jika organisasinya tersebut sangat mendukung pemindahan ibu kota negara di Kaltim. Mereka pun berharap semua elemen melakukan hal yang sama, yakni mendukung ibu kota Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.